Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Amalia Pratiwi dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih COVID-19 itu. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Virus ini menyerang sistem saluran pernafasan atas manusia atau menyebabkan infeksi saluran pernafasan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Rapid test merupakan screening awal yang digunakan untuk mengetahui apakah tubuh kita telah membentuk antibodi atau belum untuk melawan virus. Kriteria orang yang akan di rapid test yang pertama ada orang tanpa gejala atau OTG. Menurut Kemenkes, yang termasuk kategori OTG adalah mereka yang tidak bergejala tetapi memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua, ada orang dalam pemantauan atau ODP. ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau memiliki gangguan saluran pernafasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut. Yang ketiga, ada pasien dalam pengawasan atau PDP. PDP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernafasan. Gangguan saluran pernafasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang merupakan daerah penularan COVID-19. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19 yaitu yang pertama, APD atau alat pelindung diri yang terdiri atas gaun sekali pakai, masker bedah, masker N95, pelindung mata, pelindung kepala, pelindung wajah, sarung tangan, dan sepatu. Selanjutnya ada strip rapid test, alkohol swab, lancet dan lancet pen, pipet tetes, dan alat penunjuk waktu. Sedangkan bahannya yaitu ada sampel darah dan cairan buffer. Adapun tata laksana pemeriksaan rapid test COVID-19 yaitu yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, menulis identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, serta tanggal dan waktu pemeriksaan. Yang ketiga, membersihkan jari pasien menggunakan alkohol swab. Yang keempat, menggunakan lancet yang telah dipasang pada lancet pen untuk menusuk jari pasien yang sebelumnya telah dibersihkan. Darah yang pertama keluar disekam menggunakan tisu. Kemudian, darah yang keluar selanjutnya itulah yang diambil sebagai sampel dengan menggunakan pipet tetes. Yang kelima, disiapkan plat strip untuk identifikasi keberadaan antigen dalam darah. Darah sebanyak 1 tetes akan ditetesi pada plat strip, lalu dicampur 2 tetes larutan penyangga. Dan yang terakhir, menunggu selama 15 menit dan hasil tes akan keluar. Selanjutnya, cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Negatif, ketika hanya garis kontrol C yang terlihat, artinya tidak ada antibodi imunoglobin G atau imunoglobin M yang terdeteksi. Yang kedua, imunoglobin M positif ketika garis berwarna muncul di kontrol garis C dan garis tes imunoglobin M. Artinya, tes ini positif untuk antibodi imunoglobin M. Ini merupakan indikasi infeksi primer. Yang ketiga, imunoglobin G positif ketika garis berwarna muncul di kontrol garis C dan garis tes imunoglobin G. Tes ini positif untuk antibodi imunoglobin G. Ini merupakan indikasi infeksi sekunder. Yang keempat, imunoglobin G dan imunoglobin M positif ketika garis berwarna muncul di kontrol garis C
dan garis tes imunoglobin G dan garis tes imunoglobin M. Artinya, tes ini positif untuk antibodi imunoglobin M dan imunoglobin M. Ini merupakan indikasi infeksi sekunder. Yang terakhir, invalid ketika tidak terlihat garis kontrol C pada tes. Ini dikarenakan karena jumlah sampel yang tidak sesuai atau prosedur kerja yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil seperti ini. Ulangi pengujian dengan menggunakan tes yang baru. Itulah penjelasan saya tadi mengenai rapid test COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.